Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, warga Jawa Timur? Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur hadir kembali menyapa Anda. Tentunya untuk kali ini kita akan coba ngobrol dan juga berbincang bersama dengan tema optimalisasi Transjatim sebagai angkutan massal terintegrasi. Jadi memang sejak hadirnya Transjatim ini seperti menjadi sebuah kabar baik begitu ya, angin segar yang disambut oleh seluruh warga Jawa Timur. Tapi bagaimanakah ini bisa menjadi sebuah transportasi massal yang terintegrasi dan tentunya bisa memiliki progres yang jauh lebih baik. Ini tentunya akan kita obrolkan bersama dengan tamu kita di hari ini. Beliau yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Abdul Halim. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Eli. Wah, kita jalan-jalan dulu hari ini, Pak Halim. Tema kita ini tentang Transjatim. Sejauh ini Pak Halim melihat progres yang ada untuk keberadaan Transjatim ini seperti apa, Bapak? Ya, jadi pertama Mbak Eli, terima kasih karena sudah diundang di podcast Garuda TV ini. Baik. Jadi, ingin saya sampaikan bahwa Transjatim ini merupakan satu wujud komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi bicara pemerintah provinsi itu karena Undang-Undang 23 2014, Mbak Eli, maka pemerintahan itu ada legislatif dan eksekutif. Eksekutif, oke. Maka ini bentuk komitmen kita untuk menghadirkan sebuah transportasi yang aman, oke. kemudian nyaman, tepat waktu, Iya. dan murah tentunya, Mbak. Jadi kenapa murah? Karena memang tarif yang kemudian dikenakan untuk Transjatim ini untuk masyarakat umum itu 5.000, untuk santri, mahasiswa, pelajar itu 2.500. Belum berhenti di sana, Mbak Eli. Jadi ada tambahan lagi bahwa ketika dari satu koridor ke koridor yang lain tidak sampai waktunya 2 jam itu dikenakan gratis. Misal dari Bangkalan ke Surabaya, terus kemudian mau lanjut ke Gresik atau mau lanjut ke Mojokerto dan waktunya misalnya 2 jam kurang 5 menit, kurang 10 menit, tapi itu langsung bisa masuk ke koridor yang berikutnya, itu gratis, Mbak. Oke, ini sebenarnya boleh dikatakan sebuah komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga begitu ya, Pak Halim. Tapi sejauh ini Bapak dari evaluasi Pak Halim, apakah sudah cukup menjawab kebutuhan warga Jatim akan transportasi massal ini, Bapak? Ya, untuk saat sekarang ini memang belum ya, karena kita tahu bahwa luas Provinsi Jawa Timur itu terdiri dari 38 kabupaten kota dan ada satu pulau yang ada 4 kabupaten itu di Madura, sehingga luasnya juga cukup lumayan besar, sehingga kalau bicara tentang kebutuhan transportasi di Jawa Timur yang terintegrasi nantinya itu masih belum. Tapi yang perlu dipahami bahwa berdasarkan riset dari kawan-kawan ekonomi Erlangga bahwa perputaran ekonomi yang ada di Jawa Timur itu 61% itu ditopang oleh daerah aglomerasi. Artinya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan ini yang menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 61%. Maka garapan yang kemudian dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah bagaimana menyelesaikan transportasi terintegrasi yang di wilayah tadi ya, di wilayah aglomerasi atau gerbang Kertasusila. Gerbang Kertasusila. Bapak, konsep transportasi massal seperti apakah sebenarnya yang paling ideal untuk Jawa Timur, mempertimbangkan kondisi geografis yang ada, Pak Halim, kalau menurut Bapak? Ya, pertama memang yang kita hadirkan adalah sebuah kendaraan atau transportasi yang memang bisa masuk ke wilayah-wilayah yang memang itu padat aktivitas dari perusahaan, kemudian padat dari aktivitas pendidikan, pesantren, dan 2 komponen penting itu yang kemudian memang kita akan masuk untuk pemerintah hadir dalam rangka melayani dari sebuah kebutuhan transportasi di wilayah-wilayah tersebut, Mbak Eli. Oke, Pak Halim tadi menyebutkan kita masih belum ideal. Itu sebenarnya lebih mempertimbangkan apa sih, Pak? Jumlahnya kah atau ada beberapa pertimbangan lainnya, Pak Halim? Ya, kenapa kemudian saat sekarang ini masih dalam kategori belum ideal? Karena memang sebetulnya
transportasi yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu harusnya disambut dengan feeder-feeder yang ada di kabupaten kota. Itulah, itu betul. yang kemudian menyambut dari jalan poros menuju Betul. ke jalan-jalan perumahan, jalan-jalan kampung-kampung, itu yang diharapkan. Tapi sampai hari ini memang karena kekuatan fiskal dari kabupaten kota itu juga harus dipahami itu sangat minim untuk menghadirkan feeder-feeder sebagai hub dari Trans Jatim ini masih belum ada, Mbak Em. Trans Jatim ini sudah cukup menjangkau berapa, Pak, dari persentase wilayah di Jawa Timur? Ya. Pak Halim, gambarannya? Sampai yang existing sekarang itu ada Mojokerto, kemudian menyambungkan Paciran, menyambungkan Gresik, menyambungkan Surabaya, Sidoarjo, dan Bangkalan. Ada 6 kabupaten kota yang hari ini terlayani oleh Trans Jatim. Jumlah armada, Pak, sudah cukup? Satu koridor itu 20 unit, kemudian satu itu cadangan. Jadi kenapa kemudian tepat waktu itu menjadi salah satu faktor kehadiran Trans Jatim ini, karena memang pihak ketiga itu yang menyediakan layanan Trans Jatim itu betul-betul mempersiapkan ya kebutuhan lalu lalang dari koridor yang ada di sana itu betul-betul tepat waktu, Mbak Em. Keberpihakan anggaran itu memang menjadi salah satu faktor ya kalau kita bicara transportasi massal. Tapi sampai dengan hari ini, Pak, sudah cukupkah kita memberikan alokasi yang lebih pada anggaran yang ada di Jawa Timur untuk bisa lebih mengembangkan transportasi massal itu sendiri, Pak Halim? Ya, memang kita lagi mengotak-ngatik persoalan fiskal yang ada di Provinsi Jawa Timur ya, mengingat bahwa daerah kita sangat luas. Hari ini yang kita alokasikan kan ini bersubsidi, Mbak. Makanya harganya murah. Segitu ya, betul. Ya, harganya murah. Itu hampir sekitar 287 miliar yang disiapkan dalam rangka untuk Trans Jatim 6 koridor ini. 6 koridor yang existing hari ini itu 6 koridor. Maka tentu kalau kemudian mau mengembangkan ke wilayah-wilayah yang lain yang rencananya ke depan itu pasti akan berkembang. Selain itu juga menjadi nawacita dari Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur menghadirkan transportasi yang terintegrasi, yang murah, aman, nyaman, tepat waktu. Inilah yang kemudian juga harus diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan dari Ibu Gubernur, Mbak Em. Bapak, dengan anggaran yang cukup besar yang sudah digelontorkan, walaupun itu masih jauh dari kata ideal, menurut Bapak antusiasme masyarakat menyambut niat baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah cukup besar kah, Pak? Menggunakan fasilitas ini semua, Pak Halim? Betul, Mbak Eli. Jadi perlu saya sampaikan ke pemirsa Garuda TV bahwa low factor dari animo masyarakat pengguna dari Trans Jatim ini, khususnya yang koridor Gresik Surabaya, Mbak Eli. Itu sampai akhirnya ada Trans Jatim Luxury, Mbak Eli. Jadi Trans Jatim Luxury itu dengan tarif 25 sampai 30 ribu, non subsidi. Nah, bisa dibayangkan low factor daripada Trans Jatim koridor 2 Surabaya Gresik itu sampai 150%, melompati daripada kesediaan Trans Jatim, sehingga akhirnya dipersiapkan Trans Jatim Luxury yang tidak bersubsidi. Luxury yang tidak bersubsidi ini sebenarnya muncul karena memang animo masyarakat yang tinggi, tapi secara armada masih terbatas, begitu kan sebenarnya? Betul. Jadi kesediaan armada itu terbatas, kemudian low factornya melebihi 100%, sehingga akhirnya hari ini dihadirkan Trans Jatim Luxury, dan kemudian akhirnya dengan Luxury ini low factornya itu juga 100% lebih, Mbak Eli. Sampai non-subsidi pun ternyata? Low factornya di atas 100%. Ini sungguh sangat luar biasa, dan hampir yang koridor-koridor yang lainnya itu 80-90%, Mbak Eli. Oke, baik. Nanti akan coba kita lanjut kembali, karena memang kalau sudah berbicara soal transportasi massal atau transportasi publik ini tentunya, apalagi kalau kita kaitkan yang terintegrasi, begitu kan, akan ada banyak hal yang bisa kita perbincangkan bersama dengan tamu kita di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami.
ketika antusiasme atau juga mungkin animo masyarakat cukup tinggi menyambut hadirnya transportasi massal ini, Pak Halim. Berarti yang menjadi pertanyaan saya berikutnya, jelas ini adalah kebutuhan publik, begitu ya Pak ya. Masyarakat butuh sebuah tawaran untuk transportasi yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka, Pak Halim. Bagaimana? Mungkin apakah kita sudah seharusnya memikirkan ini semua, artinya melakukan rekonsep yang jauh lebih baik lagi untuk transportasi massal kita? Mbak Eli, justru sebetulnya dengan kehadiran koridor yang ada di Transjatim 6 ini, itu semua kabupaten kota yang belum terlewat itu sangat berharap itu ada Transjatim ini di wilayah kabupaten kota mereka. Iya, mereka berharap betul, cuman kan sekali lagi ini lagi kita otak-atik persoalan kekuatan fiskal kita, sehingga jangan sampai kemudian ketika kita hadirkan di sana justru karena ini subsidi ya Mbak Elia, sekali lagi maka tentu ada anggaran yang kita alokasikan dan itu tentunya akan mengambil dari APBD Provinsi Jawa Timur. Mbak. Tambahan armada rute ini akankah dilakukan tahun ini Pak Halim? Ya, tahun ini itu akan ada koridor baru yang di launching nantinya itu untuk menampung dari wilayah industri yaitu Pasuruan, kemudian pesantren juga untuk Pasuruan dan Mojokerto, Mbak Eli. Ini dalam rangka itu koridor yang akan di launching di tahun ini. Kemudian yang kedua juga insya Allah mohon dukungannya, mohon doanya bahwa nanti koridor 1 di wilayah Malang Raya itu akan hadir Mbak Eli, karena Malang ini akan rencananya berdasarkan feasibility study-nya Dinas Perhubungan itu akan ada 3 koridor yang akan di launching di Kota Malang. Tapi di tahun ini ada 2 koridor, Pasuruan Mojokerto dan Malang di daerah Batu yang akan pertama di launching koridornya Mbak Eli. Masyarakat itu memanfaatkan ini lebih pada untuk berwisata atau beraktivitas dalam sehari-hari Pak, untuk bekerja, sekolah begitu. Karena saya melihat tadi Malang, berarti kan lebih identik dengan kota wisata. Bagaimana Pak Halim? Sebetulnya segmentasi yang kemudian diambil itu hampir semuanya dalam rangka untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam urusan transportasi ya. Jadi kalau di Malang memang segmentasinya itu adalah wisata, apalagi ini sebagaimana tadi saya sampaikan Mbak Eli bahwa di Malang ini akan ada 3 koridor. 3 koridor. Nah, koridor yang kemudian melayani rute di wilayah Batu Kota Malang ini tentunya ada 2 segmennya, segmen wisata dan segmen pelajar. Karena juga apapun Kota Malang merupakan kota pelajar yang ada di Jawa Timur. Oke, Bapak, kata kunci dari diskusi kita hari ini adalah terintegrasi. Jadi bagaimana transportasi massal tadi bisa saling terintegrasi begitu. Seperti apa Pak hambatan atau juga tantangan ke depan untuk bisa mewujudkan itu semua Pak Halim? Ya, pertama yang kemudian harus diselesaikan itu adalah persoalan-persoalan sosial yang akan timbul Mbak Eli. Seperti apa itu Pak? Jadi ketika misalnya di rute itu sudah existing angkutan yang lama, yang konvensional, maka mereka harus diajak duduk bersama. Kemudian pemerintah kotanya juga diajak duduk bersama. Lalu kemudian masyarakat yang dilewati jalur itu juga harus diajak duduk bersama untuk bagaimana kemudian jalannya Transjatim di koridor itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, dan sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di wilayah sana. Selain itu? Dan hampir semuanya itu yang menyelesaikan, karena kita ini kan konsepnya by the service ya. Artinya pemerintah itu membeli operasionalnya, sementara yang menyiapkan itu adalah pihak ketiga. Sehingga kebutuhan, misalnya kayak di Bangkalan Surabaya itu namanya Cakraningrat gitu, disesuaikan dengan lokal wisdom, betul. Mungkin di Kota Malang juga akan demikian. Jadi tetap mengakomodasi daripada kearifan lokal yang ada di daerah tersebut, Mbak Eli. Syarat utama untuk bisa memiliki transportasi massal yang terintegrasi itu berarti apa kata kuncinya, Pak Halim? Ya, saya kira memang feeder tadi. Ya, feeder yang menjadi hub bagi jalan poros untuk masuk ke jalan-jalan perumahan, jalan-jalan kampung, terus masuk ke wilayah area-area sekolahan, misalnya peribadahan, ini juga menjadi hal yang
penting Urgent, untuk ya. mendukung bagaimana transportasi bisa terintegrasi. Oke, kalau memang itu tadi Bapak menyebutkan ada yang menjadi bagian dari pemerintah kabupaten kota masing-masing, begitu Ya, kan? Jatim betul. sudah menyediakan Transjatim, berarti respon apa yang harusnya ditunjukkan kabupaten kota lainnya di Jawa Timur, Pak? Iya, kembali bahwa kemudian kita ketika koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota di Jawa Timur, Iya. itu salah satu yang kita dorong bahwa kabupaten kota itu harus menyiapkan feeder-feeder Oke, sebagaimana di kota Surabaya, Surabaya, itu. betul. Jadi ada feeder yang dipersiapkan untuk masuk ke kampung-kampung, untuk masuk di perumahan-perumahan. Jadi jalan poros yang memang milik pemerintah provinsi itu memang disiapkan oleh pemerintah provinsi, kemudian jalan yang kota kabupaten itu memang selayaknya untuk disiapkan oleh kabupaten kota, Mbak. Dan yang Pak Halim lihat belum semua ya Pak ya, kabupaten kota di Jawa Timur itu punya sistem transportasi yang terintegrasi. Di Jawa Timur hanya Surabaya, Mbak Eli. Itu pun sebenarnya Surabaya sendiri juga masih sedang berbenah untuk Sedang bisa berbenah, ya. untuk bisa terus menyesuaikan begitu kan. Berarti selama Ya. ini masyarakat yang memanfaatkan itu tetap mengupayakan sendiri ya Pak ya. Artinya dengan apa yang harusnya tergantikan oleh feeder tadi semua masih menjadi tanggungan dari masyarakat sendiri. Ya, kebanyakan kan masyarakat menggunakan roda 2 ya sekarang ini. Oke. Mbak. Jadi transportasi umum yang kemudian dihadirkan oleh pemerintah kabupaten kota itu masih belum bisa menggantikan pola pikir masyarakat yang hari ini dengan cepatnya, dengan mudahnya mendapatkan kendaraan roda 2, padahal kalau bicara tentang keselamatan 78% berdasarkan data dari Direktorat Lantas Polda Jatim itu kecelakaan itu diakibatkan oleh kelalaian kendaraan roda 2, Mbak Eli. Oke. Dan tentunya itu akan bisa beralih begitu kan ketika kita memiliki sebuah konsep yang jelas Ya. akan transportasi massal itu Betul. sendiri begitu ya. Betul. Pak Halim, dari tadi sebenarnya yang kita obrolin itu adalah saya membayangkan wilayah-wilayah perkotaan begitu kan. Sebenarnya secara geografis kalau kita bicara soal Jawa Timur itu ada beberapa daerah terpencil yang masih jauh-jauh dari sentuhan itu semua Ya, begitulah. ya. Oke, kita masih jauh memikirkan itu, tapi setidaknya adakah sebuah konsep yang itu harusnya sudah mulai dipikirkan Pak oleh pemerintah terkait untuk bisa yaitu tadi dapatlah mereka sedikit-sedikit akan transportasi itu sendiri, Pak Halim. Ada sekitar 27 kepulauan yang ada di Jawa Timur, Mbak. Apa kabar terus untuk transportasinya? Nah, ini yang paling penting. Jadi Transjatim itu selain juga ada existing 6 koridor, kemudian akan ada tambahan di tahun ini 2 koridor itu. Baik. Nah, insya Allah mohon doanya, mohon dukungannya bahwa di tahun ini juga pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan menghadirkan Transjatim Laut, Mbak Eli. Oke. Jadi- Akan seperti apa ini berarti konsep yang digagas Pak Halim Ya. gambarannya? Transjatim Laut ini memang menggunakan kapal cepat ya. Segmentasinya memang yang utama itu adalah segmentasi wisata. Oke. Kenapa Beda demikian? ya. Karena memang startnya itu dari Pelabuhan Probolinggo. Nah, Pelabuhan Probolinggo ini kita ketahui bersama punya destinasi wisata Bromo, Tengger kan gitu ya. Lalu kemudian snorkelingnya di pantai Gili Mandangin di Probolinggo. Gili Ketapang di Probolinggo. Nah, ketika kemudian dari destinasi wisata daratan atau gunung ini masuk ke laut. Nah, laut ini juga nanti jurusannya ke satu kepulauan di Sumeneb, ada Pulau Sapudi, ada Pulau Raas, kemudian wisata juga di Pulau Gili Laba. Gili Laba kemudian juga ada destinasi wisata Giliang yang oksigennya terbagus nomor 2 di dunia. Oke. Nah, setelah dari Giliang itu kemudian masuk ke Pelabuhan Brentah, Kabupaten Pamekasan. Setelah dari Kabupaten Pamekasan itu menuju ke Pulau Gili Mandangin di Sampang. Baru setelah itu kemudian balik ke lagi. Probolinggo. Dan ini Gitu, Mbak. bersubsidi juga. Kalau ini rencananya memang swasta murni, tidak Tidak ada subsidi. Tapi Oke. pemerintah Apa menghadirkan- keuntungan yang ditawarkan berarti Pak dari segi keekonomisan kepada masyarakat Pak Halim? Karena selama ini belum Belum ada transportasi laut yang menghubungkan beberapa pulau Pulau. yang ada di Jawa Timur ini. Dan ini mencakup secara keseluruhan. Bayangkan Mbak Eli, mulai dari Probolinggo, kemudian Sumeneb Pamekasan, kemudian Sampang, lalu kembali ke Probolinggo. Oke.
Karena kadang kita masyarakat yang mau melakukan traveling atau juga berwisata itu ya sarana transportasinya itu yang akan menjadi salah satu pertimbangan, gitu kan. Jadi ketika pemerintah hadir dan coba memikirkan faktor transportasi yang mendukung seperti apa, maka secara otomatis pendapatan daerah masing-masing yang berkaitan dengan wisata juga akan naik, begitu ya Pak ya? Pastinya Mbak. Semoga. Tapi dari segi masyarakat apa Pak yang bisa didorong untuk bisa lebih memberikan effort yang lebih untuk transportasi massal di Jawa Timur, Pak Halim? Ya, saya kira memang ini tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan sebuah transportasi yang nyaman bagi masyarakat kita. Oleh karenanya saya kira kita tetap akan terus secara keberpihakan fiskal kita untuk menghadirkan transportasi bagi masyarakat, terutama yang murah, nyaman, dan aman. Oke, baik. Nanti akan coba kita lanjut kembali. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa, untuk podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau bersama dengan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ini, rasanya saya nggak akan puas begitu ya, hanya berbicara apa yang sudah dilakukan untuk sekarang ini. Saya pengennya juga tahu begitu kan, apa sih bentuk inovasi ke depannya. Kita bicara 5-10 tahun mendatang Pak, jadi kalau untuk Transjatim ini akan seperti apa inovasi-inovasi yang harusnya dilakukan Pak Halim? Mbak Eli, jadi tentu konsep kita dalam rangka menghadirkan transportasi yang terintegrasi di Jawa Timur itu juga tidak hanya berpikir jangka pendeknya saja ya, tapi kita juga memikirkan sampai ke depannya seperti apa kehadiran transportasi yang aman, nyaman, murah itu ada di Jawa Timur bagi masyarakat kita, melayani masyarakat Jawa Timur. Nah, tentunya ke depan itu akan terus dilakukan pengembangan-pengembangan, diawali dengan tentunya feasibility study yang harus hadir duluan, baru kemudian di launching koridor yang ada di sana. Nah, pengembangan yang akan dilakukan untuk ke depan itu adalah bagaimana menjangkau dari Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah yang ada di beberapa kabupaten di Jawa Timur ini, ada sekitar 6 ya, ada Bojonegoro, ada Madiun, ada Malang, kemudian ada Jember, ada Bangkal, ada Pamekasan. Nah, koridor-koridor ini yang kemudian dihadirkan Transjatim. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu juga harus diketahui bersama, bahwa rute dari Transjatim ini maksimal itu 70 km Mbak Eli untuk dilayani. Kenapa demikian? Karena memang selain perhitungan dan pertimbangan operasional yang dikeluarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur, juga akan mempertimbangkan dari transportasi yang sudah berjalan. Jadi jangan sampai kemudian muncul permasalahan sosial yang terjadi antara Transjatim yang memang cita-citanya, niatnya itu bagaimana kemudian memberikan pelayanan transportasi yang bagus kepada masyarakat Jawa Timur. Tapi akhirnya di sisi lain yang konvensional ini yang kemudian juga harus kita pikirkan keberadaan mereka. Baik. Pak, kalau untuk daerah atau wilayah yang sudah memiliki beberapa transportasi publik, ini memastikan tidak tumpang tindih. Itu seperti apa, Pak Halim? Bentuk koordinasinya? Betul. Makanya sebetulnya karena kita ini sekali lagi mekanismenya adalah by the service ya. Kita membeli trayeknya. Pokoknya bagus jalannya, baik jalannya, tidak ada permasalahan. Jadi semua persoalan yang kemudian memang akan timbul itu harus dimitigasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam ini Disub, dengan calon-calon operator yang menjalankan itu, Mbak Eli. Sehingga ketika kemudian ini sudah launching, sudah beroperasi, itu tidak akan ada timbul kendala-kendala yang dihadapi oleh Transjatim ini, Mbak Eli. Konsep yang digagas itu sebenarnya sudah sekaligus menjawab
desain untuk bisa mengurai kemacetan juga nggak sih Pak? Ini kan sebenarnya problem ya kalau bicara soal kemacetan, tapi kadang kita kesampingkan dulu, nggak usah ngomong macet dulu sih, yang penting ada dulu gitu kan. Ya. Bagaimana Pak Halim? Mbak Eli, selain memang kecelakaan lalu lintas itu diakibatkan karena roda dua tadi ya, juga sebetulnya roda dua ini sumbangsih yang lebih. Iya, memberikan dampak terhadap kemacetan lalu lintas. Justru sekarang ini ketika kehadiran Trans Jatim ini betul-betul nanti sampai di wilayah seluruh Jawa Timur, ini pasti akan mengurai dari kemacetan yang ada di beberapa simpul-simpul kabupaten kota itu, Mbak Eli. Maka saya kira sekarang ini kita dorong. Lagi-lagi kenapa kemudian animo pemerintah kabupaten kota akan kehadiran Trans Jatim ini betul-betul mereka harapkan. Karena tadi itu, Mbak Eli, ini kan transportasi yang memang murah, aman begitu, karena nyaman dan penggunaan pembiayanya juga bisa menggunakan cash maupun dengan elektronik money ya. Artinya memudahkan masyarakat dalam rangka untuk menggunakan transportasi Trans Jatim ini. Trans Jatim itu sedikit teknis Pak, mungkin Pak Halim bisa menjelaskan. Untuk operate-nya itu sudah benar-benar full online atau gimana ya Pak? Kita bisa tahu rutenya mana saja, termasuk lokasi unitnya itu, atau masih manual semua Pak Halim? Full online memang Mbak Eli. Jadi kalau misalnya Mbak Eli pengguna koridor Surabaya Bangkalan misalnya, Mbak Eli ini tinggal masuk di aplikasi mereka, terus kemudian Mbak Eli ini bisa mengetahui, oh Trans Jatim yang berikutnya ini akan datang ke halte ini itu pukul berapa, gitu. Terus kemudian juga bisa memantau, Mbak Eli juga bisa mengabarkan ketika misalnya sudah ada dalam kendaraan Trans Jatim, bisa memberikan informasi kepada saudaranya bahwa nanti kita akan sampai di sana, begitu pukul berapa, sehingga ketepatan waktu itu juga menjadi bagian daripada pelayanan Trans Jatim yang ada di sebagai pengguna mungkin testimoni atau tidak selalu Bapak sebagai pengguna yang pernah menggunakan Trans Jatim, apa sih kekurangan yang harusnya segera dibenahi untuk sekarang ini Pak Halim? Ya, saya kira kalau pembenahan atau evaluasi yang dilakukan itu memang penambahan dari armada ya. Betul. Karena sekali lagi bahwa ketika jumlah armada itu semakin banyak, maka ketepatan waktu yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan khususnya pengguna kendaraan roda 2 itu menganggap bahwa moda transportasi yang paling efektif dalam rangka untuk menjangkau tujuannya itu adalah sekarang ini masih roda 2. Maka kalau kemudian Trans Jatim itu mau merubah mindset masyarakat Jawa Timur pengguna kendaraan roda 2 menggunakan Trans Jatim ini, satu hal yang paling utama adalah bagaimana ketepatan waktu itu bisa dijaga oleh Trans Jatim. Nah, ini untuk kabupaten kota yang mungkin masih tengah berbenah menata begitu ya, transportasi massalnya yang ada di kabupaten kota masing-masing. Apa sih pesan yang tentunya harusnya mulai dipikirkan Pak agar ya itu tadi saling benar-benar terkoneksikan dan juga terintegrasi transportasinya Pak Halim? Ya, harapan saya bagi pemerintah kabupaten kota tentunya bahwa sebelum kemudian berharap Trans Jatim itu hadir di kabupaten kota masing-masing, itu pemerintah kabupaten kota juga harus menyiapkan feeder-feeder yang menjadi penyambung daripada Trans Jatim sampai masuk ke wilayah-wilayah yang paling terkecil. Jadi sangat banyak tidak bermanfaat menurut saya kalau kemudian ternyata hanya melayani poros-poros jalan raya, tapi kemudian ketika masuk di wilayah-wilayah yang dibutuhkan tidak ada. Ini yang kemudian betul-betul harus dipersiapkan. Kedua, menurut saya bahwa Trans Jatim ini juga menyiapkan halte-halte di spot-spot yang juga dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota, dengan masyarakat, sehingga kemudian di wilayah-wilayah itu menurut saya juga dipersiapkan tempat-tempat untuk parkir, Mbak. Tempat-tempat untuk parkir. Jadi pengganti feeder sebelum ada ya. Kalau belum ada, maka misalnya akan ada masyarakat yang menggunakan sepeda motor misalnya roda 2, maka bisa diparkir ke sana terus kemudian silakan menggunakan Trans Jatim itu. Jadi ada dua hal itu yang menurut saya ingin saya sampaikan kepada pemerintah. Secara infrastruktur, jalan kita itu cukup mendukung nggak sih Pak artinya? Sampai hari ini hasil rapat kerja kami dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur, kemantapan jalan kita ini 76%, Mbak. Itu diartikan bagaimana kalau 76%? Itu sudah sangat layak lah.
76% itu. Bagaimana ketika di luar sana banyak masyarakat di Jawa Timur yang masih mengeluhkan, wah jalan kita nih harus segera butuh pembenahan. Apa tanggapan Pak Halim? Itu panjang penjelasannya. Karena begini, ada jalan dalam kategori nasional, ada jalan dalam kategori kabupaten. Ini yang kemudian tidak boleh tumpang tindih. Oke, baik. Karena kewenangannya juga berbeda, Mbak. Sepakat. Kewenangan jalan provinsi itu tidak bisa masuk ke kabupaten, pun demikian tidak masuk ke pusat. Kalau gitu kita harus buka episode yang berbeda, begitu ya, untuk bisa membahas itu semua. Kali ini Pak Halim, monggo bisa diberikan closing statement-nya untuk tema kita di hari ini. Dipersilakan, Pak. Bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya pemirsa Garuda TV, kita harus paham dan sadar bahwa Transjatim ini sudah hadir di beberapa koridor di Jawa Timur, maka saya kira sudah selayaknya masyarakat untuk berganti moda transportasi dari kendaraan umum, dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Saya kira baik, matur nuwun sangat Bapak, menginspirasi sekali. Semoga kita bersama-sama bisa lebih memanfaatkan keberadaan transportasi massal yang ada di daerah masing-masing, dan tentunya support penuh dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga sangat dinantikan. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini, dan tentunya kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.